Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ilham Rizky Andriansyah dengan NIM 163231005. Sini langsung saja saya ingin menjelaskan tugas deskripsi perbedaan antara kode yang sudah dimodifikasi. Lanjut, langsung saja di sini pada awal-awal kita akan mengimport library yang dibutuhkan. Terus kita panggil datasetnya. Terus kita preparasi untuk variabel dependennya, variabel emosinya. Ini merupakan pemanggilan dari dataset kita. Nah, ini trend dan test split. Nah, lanjut pada masalah pertama. Di sini di masalah pertama kita disuruh membangun model dasarnya ya dengan model CNN ini. Nah, di sini di model CNN saya membangun ini dengan ukuran 48 kali 48 dengan rescaling 1/25. Nah, di sini saya membangun 3 layer, 1, 2, 3 dengan kernel 2 kali 2 dengan aktivasi relu teman-teman. Terus kita flattenkan dengan dense 2256. Oke, lanjut. Nah, pada bagian B soalnya dari mana sih angka-angka ini 208? Nah, di sini kita kembali menjawab pertanyaan di atas yaitu nah, kita dari angka 208. Nah, angka 208 itu merupakan hasil dari konvolusi yang pertama. Nah, dari mana angka 208 tadi? Yaitu dari rumus kernel, kernelnya kan tadi yang digunakan pada konvolusi pertama kan 2 kali 2. Terus dikalikan channel inputnya 3, terus dikalikan channel outputnya 16, ditambah biasnya 16. Nah, dari sini kita mendapatkan hasil 208. Dan begitu juga dengan konvolusi 2 dan konvolusi 3. Pada konvolusi 2 kita menggunakan masih sama kernelnya 2 kali 2. Terus habis itu channel inputnya 16. Terus channel outputnya 16. Ditambah biasnya 16. Pada mendapatkan hasil 1040. Nah, pada konvolusi ketiga juga sama kayak konvolusi kedua. Nah, pada densnya dari mana angka 102.656 ini? Yaitu dari neuron input, dari rumus input neuron dikalikan ini input neuronnya 400 dikalikan output neuron 256 ditambah biasnya sekitar 256. Nah, mendapatkan hasil 102.656. Di output juga sama. Dari mana mendapatkan angka 1799? Yaitu dari eh, tadi input neuron dikalikan output neuron ditambah bias. Menghasilkan ini. Nah, lanjut pelatihan dan evaluasi. Nah, di sini kita bangun evaluasi ya teman-teman. Dengan lossnya categorical and cross entropy, optimizer-nya Adam. Nah, kita latih di sini. Nah, di sini Nah, lanjut di sini kita menjawab soalnya apa sih? Jelaskan dengan kata-kata sendiri hubungan antara epochs dan batch dalam stochastic gradient descent. Nah, kita definisikan dulu ya, epochs itu apa? Epochs merupakan satu siklus penuh ketika seluruh data tren telah digunakan sekali oleh model. Nah, sedangkan batch adalah sebagian kecil dari data latih tadi yang diproses dalam satu langkah iterasi. Nah, hubungannya di mana? Hubungannya yaitu satu epoch terdiri dari banyak batch dan pembaruan model terjadi pada setiap batch, bukan menunggu satu epoch selesai. Lanjut, uh, sini saat kami bagaimana angka 359 ini dihitung. Nah, bagaimana angka 359 ini dihitung ya, teman-teman. Nah, di sini angka 359-nya
Di sini angka 359-nya dihitung dari mana? Yaitu di sini lanjut ke soal selanjutnya, yaitu saat kami menjalankan model, kami melihat ada 359 batch per epoch. Jelaskan bagaimana angka 359 ini dihitung. Yaitu dari mana angka 359 itu? Yaitu diketahui dari data tren sebanyak ini 28.709. Terus validasinya sebesar 20% itu menunjukkan tren efektif, yaitu 0,8 dikalikan 28.709, hasilnya sekitar 22.867. Nah, sedangkan batch size-nya ukurannya sekitar 64. Jadi hasil ini dibagi 22.967 dibagi 64, yaitu menghasilkan yaitu sekitar 35,9. Lanjut untuk grafiknya sendiri, kita membuat grafik pelatihan dan validasi di sini. Nah, ini cukup mengalami overfitting banget ya teman-teman, sangat overfitting. Dengan akurasinya sekitar 0,44. Ini akurasi dari model yang pertama. Lanjut model yang lebih besar dan model kedua itu yaitu model yang lebih besar dan lebih dalam, yaitu ini kita membangun lagi modelnya sama, ada 3 layer, 1, 2, 3, tapi dengan 32. Tadi kan 16 ya teman-teman, sekarang 32. Lanjut. Nah, sini kita juga disuruh menghitung asal mula dari mana sih angka ini. Nah, asal mula dari angka itu yaitu misalnya 416 itu merupakan hasil perhitungan dari konvolusi satu, yaitu tadi rumusnya kernel kali kernel dikalikan channel input dikalikan channel output terus ditambah bias menghasilkan ini 14. Nah, tadi kan kita tetap memakai kernel 2 kali 2, terus channel inputnya 3, terus 32, ini channel output. Gitu juga sampai konvolusi 3 ini sama. Terus untuk dense-nya sama seperti yang di atas tadi, rumusnya yaitu input neuron dikalikan output neuron ditambah bias menghasilkan ini 256. Output juga sama. Rumusnya input ini 256, ini input neuron, output neuronnya 7, biasnya 7. Hasilkan 1799. Nah, lanjut, ini kita train datanya dan menghasilkan ini hasil dari Wither model. Nah, di sini juga masih cukup overfitting, tapi di dalam evaluasi akurasinya cukup naik, yaitu sekitar 0,49 atau sekitar 49% ya teman-teman, dengan tingkat keeroran 4% saja. Ah, Pertanyaannya, bandingkan akurasi Wither model dengan kurva akurasi model dari soal satu. Manakah yang menunjukkan lebih banyak overfitting setelah 30 epoch? Apakah masuk akal? Dari sini terlihat akurasinya si Wither model itu lebih tinggi, sekitar yaitu sebesar 49%. Jelas Wither dari grafik ini sudah jelas Wither model itu lebih mengalami overfitting karena parameternya dan modelnya terlalu kompleks. Apakah masuk akal? Iya, ini sangat masuk akal karena Wither model itu memiliki banyak parameter, filter 32 versus 16. Terus kapasitas modelnya juga lebih besar, lebih mudah menghafal data training sehingga menyebabkan overfitting, namun tidak selalu meningkatkan kemampuan untuk generalisasi. Lanjut untuk model yang lebih dalam atau deeper, ini arsitekturnya sama 3 layer. Lanjut saja, kita latih terus kita tunjukkan hasil evaluasinya. Nah, di sini sama overfittingnya masih, tapi tingkat akurasinya itu sekitar 44%, 52, dengan tingkat keerrornya sekitar 3,3%. Nah, perbandingan di antara ketiga model tadi, yaitu akurasinya yang model yang pertama tadi sekitar 44,26, terus Wither model sekitar 49,71%, Deeper model sekitar 42,525%. Nah, di sini eh, menunjukkan bahwa Wither memiliki akurasi tertinggi dibandingkan model-model yang lain, model yang pertama dan juga Deeper model. Hal ini menunjukkan bahwa kasus ini memperluas
model menambah jumlah fitur lebih efektif dibandingkan memperdalam model atau menambah layer. Peningkatan performa pada feeder model terjadi karena jumlah fitur yang lebih banyak, memungkinkan model menangkap lebih banyak variasi fitur, sehingga representasi data menjadi lebih kaya. Sebaiknya dipermodel tidak menunjukkan peningkatan performa karena penambahan layer dense meningkatkan jumlah parameter secara signifikan yang dapat menyebabkan overfitting dan kesulitan dalam generasi, terutama karena ukuran dataset yang terbatas. Gitu teman-teman. Apakah ini hasil ini umumnya berlaku untuk semua masalah? Tidak selalu ya teman-teman, karena hasil ini tidak untuk semua masalah karena performa sangat bergantung pada yang pertama ukuran dan kualitas dataset, kompleksitas. Yang kedua ada kompleksitas tugas. Yang ketiga ada arsitektur model dan juga keempat ada teknik regularisasi. Nah, lanjut aja kepada soal keempat. Ini arsitekturnya, langsung saja hasilnya. Nah, pada teknik argumentasi ini cukup efektif untuk mengurangi overfitting. Nah, di sini cukup mengurangi banyak ya teman-teman. Di mana training eh, validasi akurasinya mendekati training jaraknya tidak terlalu jauh. Dan dengan akurasinya yang cukup tinggi, yaitu sekitar 54,75% dengan tingkat keerorannya yaitu cuma 1%. Soalnya apakah augmentasi mengurangi overfitting? Nah, jawabannya jelas, yaitu augmentasi dapat mengurangi overfitting ditunjukkan ini tadi. Nah, jaraknya cukup dekat ya teman-teman, nggak terlalu jauh. Apakah augmentasi data meningkatkan akurasi set pengujian? Iya, augmentasi data meningkatkan akurasi sebesar ya ini tadi, akurasinya tertinggi yaitu sekitar 54,3%. Hal ini dikarenakan augmentasi data membuat data jadi lebih variatif. Lanjut masalah keempat. Ini bagian A, kita masuk membangun tanpa penyesuaian halus. So, ini model transfer learning yang pertama. Transfer learning yang model A. Nah, ini juga cukup bagus model A. Tidak overfittingnya sangat minim sekali. Lanjut, dengan tingkat keakurasinya sebesar 0,37 atau sekitar 37%. Nah, pertanyaannya di sini hasil apa sih yang kita dapatkan dari eh, evaluasi ini? Yaitu di sini model menunjukkan akurasi yang masih sangat rendah sekitar 37,8%, yang menandakan bahwa kemampuan generasi terhadap data uji belum optimal. Berdasarkan confusion matrix, model cukup baik mengenai kelas happy akurasi tertinggi sekitar 76%, namun banyak kelas lain seperti angry, set, dan neutral sering salah diklasifikasikan sebagai kelas happy. Dan kelas discuss bahkan hampir tidak pernah terdeteksi dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa model mengalami bias terhadap kelas tertentu. Happy model kesulitan membedakan emosi yang memiliki fitur wajah yang mirip. Dataset kemungkinan tidak seimbang atau belum cukup kuat. Lanjut ke transfer learning pada model B. Nah, langsung saja hasilnya pada model B ini itu agak sedikit bagus, tapi cukup mengalami overfitting di sini. Tapi tingkat akurasinya juga cukup tinggi, sekitar 57%, tapi mengalami overfitting. Nah, di sini model menunjukkan peningkatan performa yang signifikan dengan akurasi uji sebesar 57, sangat tinggi sekali ya. Tapi dari conversion matrix tadi, kelas happy sekitar 79% dan suppress sekitar 72% terdeteksi sangat-sangat baik. Kelas set sekitar 52% dan netral 47%. Kelas angry 46% dan fear 38%. Masih sering tertukar dengan emosi lain. Dan kelas discuss 44% mulai terdeteksi meskipun masih terbatas. Ini menunjukkan bahwa model sudah mampu membedakan emosi yang lebih jelas daripada yang model A tadi. Secara visual seperti happy dan surprise. Namun masih kesulitan pada emosi yang mirip secara ekspresi wajah. Lanjut ke uh, model transfer learning yang model C, yaitu fine tuning. Nah, di fine tuning ini cukup mengalami overfitting, tapi
kursannya juga cukup tinggi, yaitu sekitar 57,55%. Dengan kesimpulan evaluasinya tadi, model akurasinya cukup besar, sedikit lebih tinggi daripada yang model B tadi, menunjukkan adanya peningkatkan performa meskipun tidak terlalu signifikan. Dari conversion tadi, kelas happy 80% dan surprise 66% tetap menjadi yang paling akurat. Kelas angry 57% dan netral 52% mengalami peningkatan dibandingkan model sebelumnya. Kelas set 46%, fear 34% cukup sulit dibedakan, disgust 32% tetap menjadi yang paling sulit dikenal. Hal ini menunjukkan bahwa model semakin baik dari model A, B. Si model C ini cukup baik. Perbandingan model akurasi tadi, model A akurasinya sekitar 37,8, model B 57,15, model C 57,55. Dengan wither from problem A sampai C 48,27%. Untuk komentar dari model A, B, C secara khusus ini yaitu model B dan C memiliki performa jauh lebih baik daripada wither model karena keduanya memanfaatkan transfer learning dari model yang telah dilatih pada dataset besar. Dengan ini model sudah memiliki kemampuan dalam mengekstraksi fitur penting seperti tepi, tekstur wajah, tekstur pola wajah sehingga lebih efektif dalam mengenali emosi dibandingkan CNN yang dilatih dari nol seperti wither model. Model A, alasan model A memiliki performa yang sangat buruk karena seluruh layer dari pretend atau dibekukan sehingga tidak dapat beradaptasi dengan karakter dataset. Perbedaan domain, ImageNet, dan dataset ekspresi wajah membuat fitur yang dipelajari tidak seluruhnya relevan. Model C memiliki performa yang paling baik daripada B dan yang lainnya. Karena seluruh layer dapat disesuaikan dengan dataset target. Hal ini memungkinkan model dapat menyesuaikan fitur dan mengoptimalkan fitur tingkat tinggi dibandingkan model B yang hanya melakukan fine tuning. Dengan demikian, model C memiliki fleksibilitas lebih besar dalam belajar representasi yang sesuai dengan data ekspresi wajah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.